Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat sering salam kharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran matematika. Matematika asyik. Pelajaran kita hari ini adalah tentang volume bangun ruang. Nah, untuk itu kepada anak-anak ustaz, kita mulai pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi kita akan dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Nah Ustaz, semoga pertemuan kita hari ini membuat kalian semuanya tetap semangat untuk belajar. Sehat kan semuanya? Insya Allah. Nah Ustaz, hari ini tujuan kita belajar adalah untuk menyelesaikan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan baku, satuan kubik, dan lain-lain. Ingat, kita akan berhubungan dengan ini. Syarat pembelajaran bangun ruang seperti yang sudah saya sampaikan adalah memahami bangun datar, luas bangun datar. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Untuk nilai keislaman anak-anak Ustaz, ya. Perhatikan di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 54 ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah sudah tentukan semua ukuran dari bidang-bidang ataupun ruang yang ada di dunia ini. Nah, nilai karakter kita yang pertama, kita harus bisa menghargai aturan yang ada. Nah, ini penting karena taat aturan akan membawa kita kepada kebaikan. Dan yang kedua, kita belajar berlatih menghargai perbedaan dan empati kepada orang lain. Ya, yang pasti anak-anak ustaz yang memuliakan Allah, berbeda adalah untuk saling melengkapi. Oke, bidang apa ini anak-anak ustaz? Iya benar. Yang bawah ini balok, yang atas ini juga balok. Balok besar, balok kecil. Bagaimana cara menghitung volumenya? Nah, ini akan kita pelajari nanti bagaimana kita menghitung volume contoh yang seperti ini atau seperti ini. Ini bangun apa aja? Bola, setengah bola. Ini apa namanya ini? Ya, tabung. Ini kerucut. Oke, ini akan kita bahas juga nanti. Ini apa? Ya, balok ini setengah tabung. Oke, ini apa? Ya, tabung dengan limas. Ini apa? Kerucut dengan tabung. Ini apa? Ini balok dan kubus. Ya, ini akan kita bahas nanti. Menarik bukan? Oke, matematika asyik. Sekedar mengingatkan saja kepada kamu semuanya. Ya, untuk membahas ini kita bicara tentang kubus, maka volume kubus yang kita ketahui. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Ini luas permukaan nanti di kelas 6 akan kamu pelajari. Kemudian balok, sifat-sifat ciri balok ini sudah kita lakukan kemarin. Kemudian volume balok itu P kali L kali T. Lihat, sisi kali sisi ini alas dikali tinggi. Balok juga seperti itu, panjang kali lebar sebagai alas dikali dengan tinggi. Ya. Kemudian prisma segitiga, lihat ini alasnya juga segitiga ya, setengah A kali B kali T. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke, kita lanjut. 5 segi 4, volumenya sepertiga dikali P kali L kali T. P kali L, alasnya ini persegi panjang ya, jadi P kali L. Sepertiga kali P kali L kali T. Oke, ini sepertiga ini berarti luas alas ya. Oke, kita lanjut anak-anak ustaz di 5 segitiga. Nah, ini kalau 5 segitiga, sepertiga dikali setengah alas kali tinggi alas B ya. Nah, ini dia. Ini alas apa alas segitiga dikali T. Oke, tabung juga seperti itu. Tabung berarti alasnya lingkaran. Lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Luas lingkaran VR kuadrat dikali tinggi. Nah, oke, sifat-sifatnya sudah pernah kita pelajari.
Kemudian kerucut juga luas lingkaran dikali tinggi. Nah, sepertiga di sini. Lihat, volumenya sepertiga pi r kuadrat T. Kemudian bola itu 4/3 pi r pangkat 3, ya, atau r kali r kali r. Nah, ini yang sudah kita pelajari anak-anak Ustaz. Jadi, semua yang sudah kita pelajari ini akan kita gunakan dalam pembahasan berikut. Nah, pertama kita adalah bicara tentang kubus. Lihat, ini penerapan dalam menyelesaikan masalah kubus. Apa soalnya? Edo memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh air, volumenya 27 liter. Kalau diisi penuh, ingat, diisi penuh. Berapa panjang rusuk kaca akuarium itu? Nah, yang ditanya adalah panjang rusuknya, R-nya. Nah, volume akuarium berbentuk kubus berarti 27 liter. Lihat, ditanya apa? Panjang rusuk akuarium. Berarti volumenya diketahui, rusuknya. Apa volume? Rumus volumenya. Jawab, panjang rusuk itu sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Kenapa akar pangkat 3? Iya, karena volumenya itu adalah S kali S. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Berapa tadi volumenya? 27. Akar pangkat 3 dari 27. Berapa yang mendekati angka 27 ini? Ya, jadi berapa dikali berapa supaya dapat 27? Ya, berapa? 3. Ya, tapi sebelum itu lihat satuan. Nah, di sini nih ada perlu satuan. Liter. Ingat. Ya, satuan liter, tangga dari satu satuan. Ingat, ini pangkat 3. Liter. Ternyata liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Ini dia. Kenapa? Karena panjang satuannya tak mungkin liter. Makanya harus dirubah dulu liter itu ke desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Ya, 27. Dia hasilnya adalah 3 desimeter. Kenapa 3 desimeter? Karena hanya satu saja, bukan 3 desimeter kubik lagi. Ya, karena dia akar pangkat 3. Nah, seperti itu. Oke. Paham ya pemanfaatan rumus volume terhadap kubus untuk mencari sebuah ruasnya. Sekarang kita lihat balok. Apa rumus balok? Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang ada soal. Akuarium berukuran panjang, lebar, dan tinggi. Akuarium itu diisi setengah bagian. Ingat, diisi setengah bagian. Berapa volume air dalam akuarium tersebut? Jadi ukurannya sudah diketahui, tapi ngisinya cuma setengah. Berarti ini dia penyelesaiannya. Diketahui ukuran akuarium panjang, lebar, dan tinggi. Dari mana panjang, lebar, dan tinggi ini? Baik, kita lanjut ya. Nah, berapa kan volume air dalam akuarium tersebut? Nah, volumenya sama dengan setengah volume balok. Setengah volume balok berarti setengah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan setengah kali 60 kali 40 kali 80. Ya kan? Sama dengan kalikan setengah dari 60 30 dikali 40. Ya kan 120 dikali 80 96.000 cm kubik. Ya. Kemudian 96 desimeter kubik. Cm kubik menjadi desimeter kubik. Ingat rumus yang tadi. Sentimeter ke desimeter. Dirubah dulu. Sentimeter, desimeter. Berarti naik ke atas. Berarti dibagi 1000. Dapatnya desimeter ini karena yang ditanya volume. Pasti satuannya liter. Dirubah ke liter. Oke, sampai sini ada paham anak-anak Ustaz? Oke, maaf. Ini ternyata panjangnya tadi 60 ya. 60, lebarnya 40 dan tingginya 80 ya. Ini salah angkanya ini. Mohon maaf. Baik, anak-anak Ustaz, ini contoh yang melibatkan balok dan kubus. Ya, sebuah bak mandi berbentuk seperti gambar. Ketebalan sisi dan alas bak mandi adalah 10 cm. Berapa desimeter volume air dalam bak tersebut jika diisi air penuh? Ini gambarnya. Ini apa? Panjang, lebar, tinggi. Ini yang di luar.
Di dalam ini ternyata ini ketebalannya 10 cm. Apa yang perlu kita tentukan? Nah, lihat panjang, lebar, dan tingginya sudah kita tentukan tadi. Ketebalan sisinya adalah 10 cm. Ditanya apa? Volume air dalam bak tersebut. Kalau volume air artinya apa? Kalau volume air artinya dia adalah liter, tidak mungkin sentimeter, ya kan? Atau desimeter pangkat 3. Nah, perhatikan anak-anak Ustaz. Ingat 10 cm itu sama dengan 1 desimeter, ya. Kemudian setiap sisinya harus dikurangi 2 desimeter. Kenapa dikurangi 2 desimeter? Lihat ini, perhatikan. Ini satu sisi, ini satu sisi. Ketebalannya ya 1 desimeter, 1 desimeter. Jadi kurang menjadi 2 desimeter. Yang kesini juga, ya, lebarnya juga kurangi 1 sentimeter, ya. Makanya dia dikurangi 1 desimeter, ya. Nah, sehingga panjangnya 8 dikurangi 2 menjadi 6 desimeter. Lebarnya juga seperti itu. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 desimeter. Tingginya juga seperti itu. Tingginya 7 kan? Dikurangi 1. Kenapa nggak dikurangi 2? Karena kan cuma yang bawah saja ada ketebalannya. Yang atas kan tidak ada ketebalannya. Makanya dikurangi 1 jadi 6 desimeter. Jadi volume apa yang harus kita lakukan? Karena ukuran dalam bak sama semua, jadi bangun tersebut adalah bangun ruang kubus. Rumus volume kubus apa? Iya, S pangkat 3. Ini dia. S pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216 desimeter kubik atau 216 liter. Oke, kita lanjut ke limas. Alat pencetak kue berbentuk limas segi 4, ya. Ini pemanfaatan soalnya anak-anak Ustaz. Luasnya 64 cm, volumenya 192 cm. Berapa tinggi alat pencetak kue tersebut? Nah, ini perlu kamu perhatikan. Yang dicari apa, nak? Tinggi, ya. Alat pencetak kue berbentuk limas segi 4. Luas alasnya 64, volumenya 192. Luas alasnya apa ini? Persegi, panjang atau persegi. Kita lihat berapa tingginya. Volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi, ya. Di sini luas alasnya sudah diketahui berapa? 64, berarti sepertiga dikali 64 dikali tinggi. Nah, ruas kiri ruas kanan dikali 3, maka ini tinggal 64 kali T, di sini 192 kali 3, karena supaya sepertiganya hilang. Kemudian hasilnya 576 sama dengan 64 dikali 7, maka T-nya sama dengan 576 dibagi 64. Nah, jawabnya berapa? 9 cm. Jadi tingginya 9 cm. Oke, paham sampai sini ya? Iya, itu untuk limas. Sekarang prisma. Sebelum itu matematika asyik. Terlalu cepat ya Ustaz menjelaskannya? Mohon maaf. Baik, sebuah prisma tegak segitiga, 2 rusuk siku-siku pada sisi alasnya masing-masing panjang 12 cm dan 5 cm. Tinggi prisma sama dengan 10 cm. Hitunglah volume prisma. Ya, masih ingat volume prisma? Ya, luas alas dikali tinggi, ya. Jadi ini yang diketahui, rusuk alasnya 10 dan 5. Bentuknya segitiga siku-siku. Perhatikan, ya. Nah, jadi volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi, luas alas segitiga siku-siku. Kenapa luas alas segitiga siku-siku? Di sini sudah ada di soal. Nah, jadi setengah kali alas kali tinggi prisma. Nah, karena luasnya setengah alas kali tinggi. Sehingga diperoleh setengah kali 12 kali 5 kali 10. Ya, sehingga 6 kali 5 kali 10. Ini 12 bagi 2, 6. Di sini 300 cm pangkat 3. Oke, paham ya sampai sini anak-anak Ustaz? Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada gabungan seperti yang Ustaz tadi di awal tadi. Di sini ada bola, ada tabung, di sini ada kerucut. Nah, volume bangun di samping merupakan gabungan volume apa? Kerucut, tabung, dan setengah bola. Jadi volume setengah bola itulah yang akan kita cari. Ya, dari gambar kita peroleh diameter bola 14, berarti R-nya 7. Tinggi tabung berapa?
20. Nih, tinggi tabungnya 20 cm. Tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut berarti 51 dikurangi jari-jari. Kenapa jari-jari? Nih, jari-jarinya ya, dikurangi 20. Oke, kita di sini 51 dikurangi 20. 20 itu tinggi tabung. Kemudian dikurangi 7, itu jari-jari bola. Ya kan? Nah, berarti tinggi kerucut sama dengan 51 dikurangi 20 dikurangi 7 sama dengan 24 cm. Selanjutnya menghitung volume masing-masing bangun. Oke. Volume kerucut, luas alas lingkaran kali tinggi kerucut. Berarti rumusnya V R kuadrat dikali tinggi kerucut. Berapa? 22/7 dikali 7 kali 7 kali 24. Dari mana? Tinggi kerucut 24 nih tadi. Ya, ini. Oke. Kemudian dapatlah hitungannya, kalau dihitung tinggal 22 kali 7 kali 24. 7 ini bisa dihilangkan, dapatnya 3696 cm3. Kemudian volume tabung, luas alas kali tinggi, ya. Berarti luas alasnya lingkaran tabung kali tingginya. Tingginya tadi berapa tinggi tabung? 24 juga. Jadi karena luas alas lingkaran maka menjadi Pi kali R kuadrat kali T juga. Nah, tapi dikali tinggi tabungnya 20. Karena tinggi tabung yang kita bukan tinggi kerucut. Ini 20. Ya, 20 dikali 22/7 kali 7 kali 7 kali 20. Jadi 22 kali 7 kali 20. Dapatnya 3080 cm3. Oke, sekarang bola. Volume bola apa? 4/3 kali Pi R pangkat 3. Karena bentuknya bangun setengah bola, maka menjadi setengah kali 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Ya. Pi sama dengan setengah kali 4/3 kali Pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Hasilnya 2/3. Ini 4 dengan 2 habis, tinggal 2/3 dikali 22/7 ini dihilangkan 7 dengan 7 habis, tinggal 22 kali 7 kali 7. Hasilnya Pi kali 2/3 dikali 1078 sama dengan 718 cm3. Jadi volumenya udah tahu, ya. Sehingga anak-anak Ustadz dari tabung ini semuanya ditambahkanlah nanti 3696 ditambah 3080 ditambah 718. Itulah hasil dari volume bangun ruang yang ada dalam gambar. Baik anak-anak Ustadz yang muliakan Allah, alhamdulillah selesailah materi kita. Insya Allah pekan depan kita bicara tentang jaring-jaring bangun ruang. Tapi anak-anak Ustadz, jaring-jaring bangun ruang ini silakan, sifatnya adalah penugasan. Silakan buat jaring-jaring bangun ruang menggunakan kertas, karton untuk 3 jenis bangun ruang. Foto jaring-jaringnya dan model yang telah terangkai kirim ke link pengumpulan melalui Google Form di WA nanti. Ya. Halaman berapa itu nah? 188 sampai 194. Pelajari. Kalau ada yang nggak paham, boleh dilihat ke Ustaz. Oke. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, mudah-mudahan kita semuanya semangat untuk melakukannya. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ustaz. Kita tutup pertemuan kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.